kalau misalnya di Copa kalah, ya baru mati-matian di yang liganya kan. Dan itu mau nggak mau pasti lawan Romanya juga harus mati-matian. Tapi kalau misalnya kayak gini, Milan udah juara, ya lawan Roma sih ngalir aja. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Oke, kali ini gue bersama dengan Bang Bara. Kita bertiga ya. Iya, dan Seperti juga fans Reza. Sassuolo. Seperti apa bertiga? Seperti Trio Libels. Penonton kita tahu. Apa? Trio Libels kita tahu. Yang oh gadisku sasa sayang. Gue kira apa? Jai. Seperti ular, seperti Enggak. Nah. Satu rokoknya Bang Bara. ya. Buat Biar jalan. bagusan biar nggak banyak asap. Iya, Icos benar. lu mana? Enggak, udah enggak main. Ini ngapain sih? Enggak. Minum gede-gede Aus. Ya, kita ketemu lagi di ini orang-orang gila yang datang jauh-jauh ke sini ya. Kita menembus badai. Hujan gede banget. Asli, tadi gua datang ke sini tuh lumayan takut sama petirnya aja sih Bang Bara. Tapi lebih gila lagi yang nonton episode kali ini. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih Thank you, untuk guys. teman-teman yang masih setia menonton dan sudah mensubscribe, terus join di grup WhatsApp kita juga, dan teman-teman yang masih setia memberikan sawerianya ya, terima kasih berapapun jumlahnya, kita sangat berterima kasih untuk teman-teman semua. Nah, episode kali ini gue memakai jersey Persib ya. Is Bukan Campione. Iya, bukan karena gue fans Persib. Gue kalau Indonesia nggak ada yang gue sukain, nggak ada yang nggak gue sukain, jadi netral. Oke. Nah, cuman gue pakai Mencari gue memakai jersey Persib karena biar ketularan nih, Inter biar juara juga kayak Persib. Oh, Birunya sama-sama udah. biru ya. Betul sekali. Karena kemarin di juara kemarin gue seperti dibeli harapan gitu, dibeli harapan oleh Genoa dari golnya Vasquez itu, siapa, Martin Vasquez atau siapa gitu ya. Jadi memberikan adanya sedikit peluang lagi untuk Inter bisa juara Serie A musim ini. Sebenarnya tuh gue agak-agak gak suka juga ya, karena gue udah kayak kalau di meme tuh kayak meme-nya ini, tau nggak, Hawkeyes Yang mana? di- Avenger. Hawkeye siapa yang sih? ketemu sama Black Widow, kayak di Oh, Avengers juga oh ya, iya. yang Don't Give Me Hope gitu. Oh, don't give me hope. Iya ya, yang Iya. yang dia udah jadi rock gitu Iya, ya, udah jadi jadi rock, rock iya. ya. Itu sebenarnya gue tuh ya seperti yang gue bilang di episode yang sebelumnya juga kan, gue tuh untuk Serie A udah ikhlas lah. Nah tapi ini diberikan harapan lagi di Episode sebelumnya, maksudnya episode sebelumnya dan sebelumnya Iya, lagi. sebelumnya Soalnya lagi, yang ya. sebelumnya kan saya monolog tuh kayak orang gila tuh. Iya. Ya Wes Rendra lu. Iya, jadi ya sekarang lagi diberikan hope lagi, makanya gue memakai jersey ini nih. Dan di episode kali ini kita akan membahas pertandingan-pertandingan di juara 36 kemarin ya. Ya. Dimana mungkin yang pertama kita bahas kekalahan pertamanya Roma. bersama Ranieri di musim di tahun ini ya, di tahun Iya, ini. di tahun ini. Di Serie A maksudnya. 2025. Ya, di tahun Jadi ini. saya sebagai fans Sassuolo bisa menjelaskan itu. Iya, coba Karena silakan. kalau kemarin itu gue udah memprediksi juga kan bahwa Atalanta itu akan mengalahkan Roma di pertandingan kali ini gitu. Iya. Dan ini akan menjadi kekalahan Roma pertama di tahun 2025. Kenapa? Karena Bang Wai udah terlalu banyak sesumbar Bang Wai. Anda dan kawan-kawan Anda, bukan kawan-kawan Anda sih, Anda kayaknya Anda sendiri kayak coba perlukah Barca yang datang ke Serie A gitu. Itu karena ketulah loh Bang Wai. Jadi Tapi reactionnya langsung bikin video lagi dia. iya, Fans Roma tuh udah S3 ilmu sabar. iya, terus juga gue lihat komen-komennya, "Why, coba gue pengen lihat nih Roma kalah, lu bikin video lagi nggak nih?" gitu udah dituntut. Nah, tapi kenapa gue bisa nge-analisa juga kemarin gue bilang Roma yang kalah? Karena gue ngelihat berkaca dari pertandingan sebelumnya, bener-bener 1 minggu sebelumnya aja gitu. Nah, kalau Roma sendiri kan gue lumayan ngikutin nih, nontonin gitu kan. Gue ngelihat Roma itu di bawah Ranieri ya jujur mainnya gitu-gitu aja. Waktu lawan Inter, menang lawan Inter gitu kan, atau seri lawan Milan gitu. Pokoknya Roma ngandelin emang compactness. Abis itu ya udah dia coba serang dari sayap, cari bola dari crossing ataupun dari bola mati. Nah kalau sebelumnya gue lihat Atalanta, gue ngelihat Atalanta itu udah bener-bener pemainnya udah sehat-sehat nih. Kalau gue lihat Atalanta gitu kan, ada Mola Lukman, Berat James itu juga gue ngeliat mainnya oke. Habis itu terutama si buangan Milan itu loh, De Ketelaere, Charles De Ketelaere itu mainnya cair banget. Nah gue ngeliat dari situ, itu pressingnya dia itu kayak waktu kemarin dia lawan Leverkusen kalau gue lihat. Nah dari situ jadinya gue analisa kayaknya Roma itu sebenarnya butuh satu pemain yang bisa mecah kebuntuan dalam artian
dia tuh punya flair gitu kan, dia bisa gocek gitu, karena dengan pemain yang bisa holding bola dan bisa gocek itu akan bisa ngebawa keluar dari pressing man to man-nya Atalanta. Sementara Roma kemarin nggak punya itu. Udah, gue ngelihat dari situ aja udah kayak punya feeling, bisa nebak bahwa kayaknya Roma nggak punya cara nih untuk keluar dari situ. Nah akhirnya terbukti, gue ngeliat di babak pertama itu intens banget, seru sebenarnya pertandingannya jujur, tapi Roma itu berusaha ngebongkarnya dengan cara mantulin bola, dia lempar ke depan, ngebypass lini tengah karena man to man marking banget kan. Terus si Dovbyk yang disuruh untuk jadi pemantul gitu dengan sundulan-sundulan, nah di situ gagal terus gitu. Nah gue ngebayangin kalau misalnya di situ ada Dybala, mungkin bisa passing pendek atau apa, Dybala yang bisa lebih hold bola, bisa gocek dengan 1-2 kali sontekan, akhirnya bisa nahan bola dan ngedorong pemain-pemain Roma ke depan. Nah gitu. Iya, menurutku juga memang kuncinya kalau ngelawan Atalanta itu adalah bisa keluar dari pressing mereka gitu. Iya. Karena pressing mereka tuh emang bagus, dan tapi punya seperti dua mata pisau gitu. Iya. Ketika emang udah bisa dilewatin, pasti belakangnya kocar-kacir. Kocar-kacir itu aja sederhana. Nah, sebenarnya keluar dari pressing, kalau lu main basket, keluar dari pressing itu kan sebenarnya lu nggak boleh banyak dribble kan, karena kalau lu banyak dribble lu bakal di trap. Nah masalah ini man to man marking kan gitu. Nah ini beda nih, pressing Atalanta tuh beda sama zonal marking kayak katakanlah misalnya AC Milan deh yang waktu awal Conceição, atau pressingnya Inter gitu kan, yang emang ngejepit gitu, akhirnya pemainnya di trap. Nah Atalanta nggak mainin itu gitu. Jadi kalau bisa menang one-on-one-nya udah itu keluar. Dan Roma sayangnya nggak punya pemain itu kemarin. Ya. Dengan hasil kemenangan Atalanta kemarin, mereka memastikan untuk akan bermain di UCL musim depan ya. Sedangkan Roma yang saat ini masih di peringkat 6, ini was-was nih, apakah mereka bisa lolos ke Eropa atau tidak. Karena posisi 7-8-nya diisi oleh Bologna dan Milan yang sudah pasti akan salah satunya menjadi wakil Italia di Eropa. Betul. Untuk Di WL ya. Kalau misalnya mereka juara Coppa Italia. Betul. Nah, tapi kita mungkin nggak bahas itu dulu. Kita bahas selanjutnya adalah hasil seri Juventus sama Lazio ya, di mana ini membuat ya persaingan di zona perebutan UCL makin sengit lagi ya, karena Juventus poinnya 64, di bawahnya ada yang Lazio sama juga. Ya, Lazio juga 63 ya. 63 Roma. Oh iya 64 juga nih. Jadi apakah ini menguntungkan buat Milan juga nih? Betul. Jadi kalau lu tadi bilang don't give me hope nih, gue jadi kena juga nih, karena sebenarnya dengan hasil kemarin di weekend yang sangat seru ya match-matchnya sih, karena semakin ketat dalam perebutan Scudetto maupun juga yang peringkat di bawahnya. Karena kunci juga sih Juve sama Lazio seri, jadi dulunya ketahan di 64 dan Roma kalah sesuai harapan gue. Fiorentina kalah juga. Iya, itu Bang Jai akhirnya bener mencapai cita-citanya tuh, udah keluar bisa dari zona gede. Udah keluar ya sementara ya. Iya, sementara sementara di bawahnya ya. Ini membuat Milan dan Milanese juga agak punya harapan nih untuk lolos ke UCL selain dari lolos ke Eropa di UEL melalui juara Coppa, karena Milan pun masih akan melawan Roma. Gitu kan. Dan juga Lazio akan melawan Inter. Betul. Nah, memang Juve sih yang agak ringan ketemu siapa ya? Udinese apa siapa gitu masalah. Udinese. Nah, cuma di situ masih ada lah harapan ke posisi 4 ini, karena beda nilainya hanya 4 dan masih ada 2 match. Jadi kalau siapapun tim yang dengan poin 64 ini kalah 2 kali dan Milan menang 2 kali, itu kan salib. Iya. Gitu. Jadi hasil yang bagus. Lazio juga gue lihat, gue nonton kebetulan match kan setelah gol Colomoni itu, sebenarnya pola yang dipakai itu sama dengan ketika Roma mengejar Atalanta, cuma Roma nggak berhasil, Lazio berhasil. Iya. Nah, Roma kurang klinis juga sih sebenarnya kemarin, nggak bisa manfaatin peluang. Dan apalagi si Juventusnya juga kena kartu merah kan. Dulu ya seperti biasa ya. Dia Tudor udah mencoba segala cara untuk defense sih. Dia kan masukin si Gatti juga, nambah lini orang di belakang, tapi crossingnya Lazio walaupun sebenarnya sempat dibilang juga sama komentatornya, lu harus coba cara yang berbeda karena caranya gitu terus, crossing. Tapi akhirnya gol dong. Ternyata itu manifestasi. Cara Lazio menang itu manifestasi ternyata. Dan golnya dicetak oleh Matias Vecino yang memang dari dulu spesialis cetak gol di menit akhir dan gol-gol penting gitu. Yang mungkin pelatih Tifosi masih ingat ya golnya dia ke gawang Lazio itu sendiri ketika dia memastikan Inter kembali ke UCL di tahun 2018 atau 17 gitu. 18 kalau nggak salah ya. Mantap. Pokoknya ya Matias Vecino ternyata masih menjadi pemain yang clutch ya ternyata. Liga mana yang poinnya masih rapet kan? Iya. Liga paling sulit di dunia lah. Liga sudah juara.
Perancis apa lagi? Jerman udah. Akhirnya Harry Kane angkat piala. La Liga dikit lagi. Pekan depan kalau Seri doang ya? itu udah pasti juara. Tinggal Italia nih yang masih sengit sampai juara akhir kayaknya ya. Oke, nah ngomong-ngomong sengit ya, ini adalah satu tim gua yang sudah mulai menyengitkan poinnya dengan Napoli. Tinggal selisih 1 poin doang, dan kalau dari pertandingan kemarin lawan Torino sih memang ya itu rotasinya wajar ya, karena 4 hari sebelumnya. Lanjut ngobrol, gua sambil cek kesehatan. 9 orang ya? Iya, 9 orang itu tidak bermain. Maksudnya ya cadangan ketika main di UCL, Inter di UCL gitu. Jadi setelah main 120 menit melawan Barcelona ya udah wajar lah Inter rotasi segitu banyak gitu. Dan yang gua seneng adalah gua ngeliat Inter kemarin itu udah seperti Inter di mode main di mode ikhlas. Maksudnya mode ikhlas adalah mode di mana ketika Inter sudah dipastikan juara musim lalu tuh, setelah pertandingan itu dia mainnya bagus gitu, jadi udah nggak ada beban gitu. Atau setelah yang waktu musim Napoli juara gitu, di mana udah nggak bisa juara juga. Nah, Inter main seperti ini nih. Ketika lawan Torino, walaupun banyak rotasi, pemain-pemain rotasi itu nggak punya beban sama sekali, terus mainnya lepas dan sesuai porsinya lah menurut gua. Taremi sama Korea bagus di depan, Korea apalagi Bagus banget Korea itu. Dia punya 3 shoot on target loh, jarang-jarang Korea punya 3 shoot on target. Lu doang yang nggak suka sama Korea. Gua suka di pertandingan kemarin, apalagi ya kemarin Korea itu biasanya bagus cuma lawan Verona di setiap musim. Nah ini kemarin lawan Torino ternyata dia juga bagus, dia cukup dewasa ya dengan umurnya yang semakin matang gitu. Dia ketika counter attack dia nggak buru-buru passing, dia ngeliat siapa yang bisa dipassing dulu. Salah satu passing terbaiknya ketika dia menemukan Bisek, dan Bisek ngasih ke Darmian. Sayangnya Darmian itu tendangannya melenceng dan bisa diblok oleh Adam Masina kalau nggak salah. Tapi yang gue suka dari Korea ini di formasinya juga di awal kan sebenarnya disebut 3-5-2, cuman kalau di lapangan seperti 3-4-2-1 atau 3-4-3 bahkan, karena Zalewski dan Korea yang berada di belakang Taremi gitu. Dan yang gue kaget juga si Zielinski dan Aslani kuat mereka berdua di tengah gitu. Si Torino-nya justru yang kewalahan karena mereka cuma nyerang lewat klasik. Main tengah lainnya tuh nggak memberikan dampak apa-apa menurut gue di pertandingan kemarin gitu. Ya jadi hasil ini sih menurut gue hasil yang pastinya menyenangkan, tapi ya lagi-lagi ini kayaknya gue don't give me hope. Gue seperti dikasih harapan, tapi ya nggak tahu lah kedepannya 2 pertandingan lagi akan seperti apa. Dan terakhir Zalewski ya layak banget jadi man of the match kemarin. Pergerakan di gol pertamanya itu mengingatkan gue, Icardi pernah golin kayak gitu juga, jadi tapi dalam kotak penalti waktu itu. Nah ini dari dalam kotak penalti, dan dia sepertinya melihat positioningnya si Vanja yang agak maju ke depan, makanya dia berani nembak ke, sebenarnya nggak ke pojok-pojok banget sih. Iya, tapi itu kepercayaan dirinya dia lah. Iya. Tapi ini Zalewski ini emang pemain muda yang sayang banget dibuang sama Roma menurut gua. Gua nggak tahu. Kayaknya kebutuhan tim Roma saat kemarin itu ya nggak mencocokkan posisinya si Zalewski nih gitu kan di tengah. Sebenarnya Zalewski itu kan harus dikasih opsi menyerang kan. Nah kemarin kalau di Roma dia ditaruhnya malah jadi wingback yang harus dipaksa bertahan. Sulit lah di dia. Inter pun kadang-kadang dia kan masuk sebagai pemain mengganti sebagai wingback juga kan. Tapi di situ role-nya dia lebih banyak ke offense karena ya dia main ketika Inter lagi butuh gol atau ketika Inter udah unggul jauh gitu, baru dia dimasukin kan. Kalau dia Inter lagi kosong-kosong waktu masih sengit, dia jarang dimainin juga dari awal. Kecuali pas kemarin karena dia mainnya agak ke depan kan, jadi nggak terlalu butuh di belakangnya banget kan. Iya, tapi Zalewski ini kalau misalnya di formasi yang tengahnya 4 orang gitu, itu kayaknya dia lebih hidup gitu untuk sebagai sayap, misalnya kayak di Milan gitu, atau kayak mungkin formasi 4-4-2-nya Ranieri dulu waktu di Leicester gitu. Nah, itu mungkin Zalewski lebih cocok tuh. Jadi kayak ada di posisinya Albrighton atau Mahrez. Cuman karena ini dia main yang mainnya 3 back juga gitu. Waktu kemarin di Roma kan dia main 3 back kan. Roma di bawah si Juric sama di bawah Juric juga pas Mourinho juga dia main di formasi 3 kan. Jadi punya tanggung jawab mundur juga. Iya. Dan yang kemarin gua senang adalah ya entah itu 3-4-2-1 atau 3-4-3 itu membuat ya sisi Zalewski makin aktif karena ada Zalewski, ada Augusto juga, ada Zielinski juga di situ. Jadi memang dibombardir tuh sisi kanannya Torino kemarin. Iya, jadi ya 3-3 itu kan punya
kemampuan yang menurut gue di atas rata-rata pemain Serie A lah ya. Zalewski dengan dribble-dribblenya, terus Augusto juga punya kecepatan dan crossingnya, Zielinski yang bisa mengatur permainan dari depan, dari tengah ke depan. Tapi itu sih sebenarnya Inter itu tuh punya pieces puzzle-nya tuh lengkap banget menurut gua. Itu yang ngebedain Inter sama tim-tim lainnya di Serie A sih. Kayak planning untuk naruh pemainnya itu tuh udah matang banget itu. Emang Marotta ini jeli banget bang. Pokoknya pelatih nggak boleh request pemain. Nggak Kalau usah, kata teman-teman kita di grup. Iya, kalau kata teman kita di grup jangan request udah pokoknya pakai aja yang udah dikasih. Gitu. Jadi dia kayak Moneyball banget cuy, kayak si Brad Pitt di film Moneyball. Jadi kayak ada nih lo mainin nggak gitu. Kalau nggak gue trade nih orang nih gitu. Iya. Dan sebenarnya Torino juga bukan bermain jelek ya, karena kemarin mereka juga punya beberapa banyak chance. Salah satunya yang dianulir itu ya, yang golnya sih ada Masina juga yang dianulir, terus yang Vlasic tinggal tendang tapi itu di sliding oleh Hakan Calhanoglu dan emang kena bola sih. Itu bagus banget sih Hakan Calhanoglu dari belakang. Nggak kayak maksudnya nggak kayak Barca yang kena kaki gitu, maksudnya mau bilang maksudnya, itu. Iya dia itu sih di zoom banget kan, dan gua kira juga ini kayak penalti nih, penalti nih, ternyata wah benar-benar bersih kena bola, dan dia abis kena bola langsung dia tarik lagi kakinya gitu biar si plastiknya mungkin nggak ada sempat untuk nggak majuin kakinya ya. Dan dia itu salah satu penyelamatan gemilang sih di pertandingan kemarin. Dan ngomong penyelamatan gemilang, si Vanja juga membuat 5 save ya. Si Korea itu 3 kali dibuat frustasi. Yang pertama ada yang 1-on-1, ada yang sundulan, ada yang tendangan first time dari garis kotak penalti. Itu Vanja kabar juga musim depan katanya di MU ya, maksudnya diincar MU. Diincar MU. Saya paling banyak kalau nggak salah deh kan musim ini di Serie A ya, mungkin bisa jadi MU ngoleksi kiper ya. ngoleksi kiper bagus gitu. Tapi memang pemain MU kan dia waktu U17 Dulu ya. Oh gitu, si Vanja emang udah pengalaman, mau dikembalikan. Iya, jadi ya MU jangan lupa beli backnya juga. Iya. Bener. Backnya masih Lisandro Martinez gitu-gitu yang inkonsisten ya, susah juga loh. Oke, kalau gitu kita bahas pertandingan terakhir. Ada Milan yang berhasil menang melawan Bolonya lewat comeback lagi. Wih, latihan ya. Lagi-lagi Milan latihan. latihan. Emang gitu latihan pemanasan menuju final Coppa ya. Yoi. Jadi ini ya setelah bulan lebih dulu lagi-lagi Inter Milan berhasil membalikan keadaan. Gimana Bang Bara? Iya, ini memang di formasi 3-4-3 Conceição belum terkalahkan ya. Cuma memang comeback-nya ini dari awal dia pegang itu menjadi trademark-nya dia yang kita menjadi udah mulai terbiasa nih. Milan jadi kayak kalau lawan yang ngegolin, tenang aja. Tapi memang gue menyoroti pergantian pemain yang saat ini atau kemarin itu dia dengan tepat gitu kan, ketika membutuhkan gol dia Walker dimasukkan, permainan jadi lebih hidup. Terus kemudian pastinya Santi Gimenez kan dengan membawa nama ibu di belakangnya, dia menemukan ritme atau ketajamannya lagi. Tapi sebenarnya si Gimenez ini asal dapat bola ini tajam banget. Dan kemarin awal-awal kan dengan Milan yang Fantastic Four pada egois, nggak mau ngebagi dia dicuekin, si Gimeneznya bola udah enak dioper malah dicuekin. Tapi di sini dia bisa membuktikan diri. Kalaupun role-nya dia menjadi super sub, ya gue sih fine aja gitu. Tinggal bagaimana meracik line up-nya aja nih Conceição. Kalau dia memang lagi bagus kan. Jovic sempat terkenal juga super sub di Milan kan. Terus sekarang mau Santi Gimenez, nggak apa-apa ya kan, toh tujuannya Milan menang. Dan balik lagi tuh memberi harapan dengan hasil-hasil pertandingan tim lain, apakah Milan bisa all out ke UCL, walaupun juga hasilnya harus ditentukan sama tim lain juga kan. Tapi sih gue rasa Conceição sih nggak ke situ sih. Udah pokoknya fokusnya Coppa Italia. Tapi kalau gue lihat si Milan ini juga selalu punya kesulitan sama tim-tim yang emang ngandelin counter attack juga sih bang. Sebenarnya kalau gue lihat Conceição walaupun dia mainin formasi 3 back, tapi dia itu tetap mau nguasain bola gitu, tetap masih mau collective possession gitu. Nah ketika lawannya itu ngelakuin counter, crossing, nah sering banget pemain-pemain belakangnya ini yang cukup kocar-kacir dengan serangan balik cepat itu, fast break gitulah. Milan tuh selalu kesulitan ketika ketemu fast break. Vlahovic tuh udah paling
Iya benar, paling bingung sendiri. Si Kok Pavlovic. Iya, dia bingung sendiri tuh kayak gua harus lari kemana, gua harus stay apa enggak. Kayak gua rasa dia kagok antara mau siapa yang nge-cover nih, siapa yang gerak kemana. Karena Nah, itu dia kan posisinya agak dilemanya ya, karena di kiri itu kan ada siapa ya? ada si Theo. iya. Dia kan mau cover apa mau ngandelin Theo, lu yang ambil gitu kan. Iya, dia kayak bentuk komunikasinya iya. ini kalau gue lihat masih bukan amburadul ya, tapi kayak masih belum ketemu formnya dengan baik gitu. Nah itu sih, gue khawatir kalau misalnya emang ini masih berlanjut, itu bisa aja kecolongan lagi sih bang. Apalagi Milan akan ketemu Bolonya lagi kan di Supercoppa nanti. Itu Dan sih ini kalau akan ini langsung ke kopanya Iya, juga langsung. yang akan akan tanding besok. Mudah-mudahan ini bisa selesai diedit dan tayang sebelum matchnya. Final Copa akan menjadi pertandingan yang berbeda banget sih dibanding kemarin di Liga, karena kan ini cuma lu main udah final sampai dengan adu penalti kan, beda dengan di Liga yaitu cuma 2 kali 45 menit. Di sini bisa aja Bolonya bener-bener main low block sampai ngarepin counter terus di perpanjangan waktu bisa bahaya banget di Milan ataupun nahan sampai adu penalti. Ini yang menjadi pembeda ketika lawan di Liga, karena Milan juga jadinya bingung mainnya. Dia mau pegang bola kena counter mati. Iya. Kalau misalnya Bolonya bisa ngegolin duluan, Bolonyanya bertahan abis, Milan juga bingung lawan tim yang kayak gitu. Benar. Lawan yang low block Milan nggak bisa juga. Betul. Jadi Conceição juga harus kreatif sih bang. Maksudnya ini Conceição harus ngeluarin magic-magicnya kayak ketika waktu di Supercoppa gitu. Jadi gua rasa Conceição juga harus pinter dan jeli untuk timing kapan dia harus ganti pemain gitu. Jangan takut juga untuk narik keluar misalnya Joao Felix ketika it doesn't work gitu, atau misalnya dia harus narik Santi Gimenez misalnya, siapapun yang jadi starter strikernya. Menurut gue itu sih yang bisa jadi pembeda, dan harus ada pemain juga yang dimasukkan itu yang emang bisa ngerubah formasinya juga bang. Misalnya maksudnya jangan ngeganti kaki dengan kaki gitu loh, tapi lu ngeganti emang skematik kayak kemarin menurut gua itu dengan masukin Chukwueze, iya itu malah jadi pembeda tuh karena punya karakter yang berbeda kan. Nah itu yang harus diperhatiin gitu. Terus Orsolini kalau bisa diinin aja sih langsung dikontrak jadi mainnya nggak enak gitu kan. Lu di Milan deh. Ribet banget Orsolini. Kemarin itu kan fast break-nya dan tendangan jarak jauhnya dari dia kan, golnya 1 itu. Sebenarnya kalau gue bilang nutupnya udah berusaha sih, tapi emang masih ini nih celah-celah ruangnya tuh masih belum dapat. Itu dia counter attack-nya yang gue maksud yang berbahayanya. Tapi final Copa Milanis Indonesia jangan lupa nobar itu di Depok jauh banget. Karena Depok nggak kan ada pusat yang baru kan Jabodetabek ya, harusnya kan D ini kan belakangan ya, Janya kan Jakarta, kenapa nggak di Jakarta jadi gitu. mungkin biar Jabodetabek gue ngejelasin dikit teman-teman juga yang bertanya-tanya. Kita awalnya kan memang nobarnya itu gue sekalian ini ya menjawab netizen yang kadang bikin pusing admin sosmed Milanis Indonesia, karena memang syaratnya tuh harus sabar banget gitu kan, yang nanyanya macem-macem gitu kan, kayak lu juga nanyanya juga sama kan. Gue nggak nanya di sosial media tapi personal gua. Jadi kan sebenarnya memang ya Jakarta yang mau bikin nih, kita kan udah sebagai pemegang hak siarnya si Coppa Italia kan itu sama stasiun pemilik pemerintah Zimbabwe ya. Nah udah gitu singkat kata batal. Tadi di Senayan tuh udah apa namanya ya di pusat kota banget lah, orang dari mana-mana, dan pasti kalau final-final kayak gini kita ajak sezionnya sekitar Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, jadi dipusatkan karena kita butuh masa karena satu tandingnya weekday, mereka masih kerja dini hari pula, iya terus lawannya juga Bolonya, mungkin kalau lawannya Juve, Inter lebih magnet lah ya, magnet gitu kan, jadi akhirnya kita dapatnya harus gerak cepat di Depok. Terus di mana Depoknya bang? Coffee Toffee di Jalan Margonda, jalan paling metropolitan di Depok. Depok kemarin CFD itu orang ramai sekali tuh ya, yang tidak bisa bergerak gitu. Luar biasa. Terus ada pertanyaan yang kenapa nggak di Madia? Siapa yang mau nyewa stadion? Hei, ngomong asal-asalan. Memang final Copa ini bisa mendatangkan 2.000-3.000 orang. Iya benar, nggak make sense juga sih kalau di Madia kayak jam 1 pagi pak. Iya, jadi gue langsung jawab deh pertanyaan yang gue males ngetik jawabnya, mending gue jawab di sini aja dah. Orang-orang aneh ya, udah pada tua tuh mikir gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya lanjut. Ya tapi gue balik sedikit ke pertandingan
besok ya maksudnya. Ini kan tadi seperti lu bilang poin sama Roma beda 3 poin berarti kan. 4. Sama Romanya 6-3 dan besok lawan Roma. Besok lawan Roma. Betul. Tapi ini ada Super Copa dulu di tengah-tengahnya nih. betul. Nah, ini kira-kira Conceição akan berat kemana dulu nih? Apa yang pasti dulu mengamankan WL dulu? Apakah nanti Romanya ya pakai lapis 2 atau nanti gimana nantilah lihat pertandingan atau gimana betul? Sikat di depan mata lah. Yang depan mata kan Copa dulu. Istilahnya kan ini bukan yang Milan kalau misalnya di Copa kalah ya baru mati-matian di yang liganya kan. Dan itu mau nggak mau pasti lawan Romanya juga harus mati-matian. Tapi kalau misalnya kayak gini Milan udah juara ya lawan Roma sih ngalir aja. Betul. Lagian juga menang dulu ya. Udah lolos UEL. Betul, lagian menurut gua Milan memang harus fokus di Coppa juga, Al. Karena Milan harus memastikan diri dia itu dapat trofi, dapat silverware dibanding tetangganya gitu. Jadi biar para komedo ini seperti Bang Bara yang bisa keluar-keluar nanti dia bikin komodo gitu. Komo masih Bang Bara. Komodo. Tapi kalau dari segi pemain apakah akan sama seperti lawan kemarin. Di kemarin atau ada perubahan? Sama kalau kata gue Bang. Sama kecuali Emerson kayaknya udah fit ya. Emerson udah fit dan gue ngeri banget anjing ya sampai dikasih kesempatan. Kenapa nggak Walker sih? Walker kemana? Nah kemarin kan cadangan ya kan terus baru masuk. Bisa jadi besok si Walker yang starting gitu. Kan ada Jimenez juga, masih ada Sotil juga yang bisa ngubah permainan. Chukwueze kayak kemarin Yunus gitu. Musa juga. Aduh. Yunus Musa dikunciin di hotel aja kali ya. Tinggal depan aja nih si Conceição kayaknya suruh gambreng tuh. Iya, tiga-tiganya ya. Jovic, Jimenez sama Abraham. Udah siapa yang main dulu nih menang deh gambreng gitu. Tiga-tiganya karena bisa jadi pembeda ketika masuk dari bench juga. Iya, ketiga itu sebenarnya bukan tipe yang apa sih starter gitu. Starter sebenarnya tiga itu kayak tipe pelapis ya. Abraham juga waktu di Roma di Chelsea juga munculnya dari pelapis dulu dan ya ketika diberi menit dari awal gitu justru nggak konsisten. Iya. Gimana sebenarnya starter kualitinya, cuma memang teman-temannya bodoh belum ngerti cara mainnya. Iya. Abraham tuh naik pas era siapa sih? Lampard ya? Kalau nggak salah Lampard pelatihnya Chelsea. Iya di PES sempat 86 tuh kayak skill dia. Iya cukup oke waktu itu kan sama Lampard, cuman ya udah gue tuh takut Calabria Bang, ini dia dendam ke Sumat Calabria. Tapi kemarin dia ke Kurvasut masih ngasih sambutan juga gitu. Iyalah, karena kan dia masih musim depan masih main. Lu ke Singapura datang ya Calabria ya? masih diajak kayaknya. Tapi gue ngelihat Bolonyanya sendiri sih rasanya emang ini satu-satunya piala yang bisa dimenangkan. Makanya. Kayaknya permainan yang akan diterapkan ini kayak gue tuh nonton final Coppa Italia beberapa kali. Itu tuh selalu mainnya nggak ada indah-indahnya Bang. Sumpah mainnya keras banget. Kayak waktu dulu yang gue inget tuh yang keras banget tuh Atalanta Juve. Ingat nggak sih? Atalanta Juve kan pernah kan final Coppa. Itu mainnya Allahu Akbar. Juve Inter, Milan Juve kayak itu mainnya bener-bener keras. Nah itu gue rasa bakalan fisikal banget sih pertandingan kali ini di final Coppa gitu. Nah, yang harus diwaspadai adalah mungkin bisa jadi salah satu trik dari Bologna tanda kutip gitu ya adalah memancing emosi pemain-pemain Milan gitu. Menurut gua Leo tuh termasuk yang gampang dipancing loh, Bang. Tiani juga gitu. Nah, ini gua khawatirnya tuh di situ atau blunder-blunder yang bisa dilakuin kayak Pavlovic gitu maksudnya. Nah, itu sih yang gua khawatirin gitu. Tapi di grup WhatsApp Milan Indonesia tuh ada satu orang yang pengennya tuh Milan nggak juara Coppa biar nggak lolos ke Eropa musim depan fokus di Liga gitu. Kayak Napoli. Walaupun Napoli kan punya Conte ya. Ini orang memang agak-agak aneh banget pokoknya. Nah terus dia bilang nih, ya udah. Terus kalau misalnya Milan juara Coppa gue keluar dari grup kata dia. Jadi kita tunggu aja nih. Kita tunggu Akai nomor 1 Koja. Nama WhatsApp-nya begitu. Akai nomor 1 Koja. Kurang aneh apa lagi coba? Baik. Ya kita lihat nanti ya, maksudnya ini Bologna juga bukan tim yang mungkin bisa dikalahkan 2 kali berturut-turut ya kan. Ya, pastilah. Pasti siapa berarti yang botak Italiano juga akan berkaca dari pertandingan kemarin gimana mereka udah unggul duluan tapi bisa dibalikan 3 gol belakang. Oh sebenarnya 2 gol ya, gol terakhir ya karena udah kasih bukan kasihkan nyerang sih, terlalu berusaha all out attack. Ya jadi ini pasti mereka Italiano akan belajar apalagi
inilah satu-satunya piala yang kemungkinan bisa didapatkan oleh Bolonya setelah sekian lama ya. Gue nggak tahu, coba tifosi tulis di kolom komentar trofi terakhir Bolonya itu kapan? 22 tahun yang lalu kayaknya. Itu apa? Copa juga atau Inter Toto ya waktu itu? Inter Toto tuh menang gak sih Bolonya waktu itu? Apa masuk final ya? Lupa gue. Cuman masuk ikut ininya doang, finalnya doang. Kayaknya final doang ya. Jadi tolong tulis di komentar ya. Jadi Bolonya kapan terakhir juara, dan untuk prediksi langsung aja gue ya duluan ya. Ini Super Coppa tuh biasanya ada extra time. Coppa Italia. Iya, Coppa Italia biasanya ada extra time, bahkan ada penalti. Iya. Ya, jadi gue sih feeling di sini nggak penalti, cuman ini Milan bisa menang tipis dengan banyaknya gol 3-2 sih kayak. Oh, menang tipis tapi golnya banyak. Kalau gua ngelihatnya malah 2-1 tapi di 90 menit. Gua pikir rasa-rasanya Italiano ini nggak banyak belajar kayaknya. Udah berapa kali kita ngelihat Italiano mainnya tetap all out attack gitu. Walaupun ya musim ini gue lihat dia bisa berubah nih. Nah, makanya gue lihat di sinilah ininya. Di sinilah pembuktiannya. Tapi gue 2-1 gue ngejagoin Milan sih masih. Oke, Bang Bara gimana Bang? Milan berat banget. Barcelona mungkin bisa Barcelona. Sarap banget gue. Depannya sama-sama B soalnya. Warnanya biru merah. Barcelona. Jadi Bolonya akan memberi kejutan sih buat Milan di besok, dan Milan akan susah payah menyerikan keadaan di menit-menit akhir dan juga akhirnya menang di extra time. 2-1 menang Milan. Soalnya kalau misalnya udah extra time lu nggak menang itu kalahnya 2 kali. Lu udah kalah stamina, kalah skor, dan akan menghadapi pertandingan selanjutnya gitu. Jarak bedanya udah kalah masih fokus lagi di Serie A kan. Aduh, mati dah. Yang penting Akai keluar dari grup dah. Ya, kita tunggu ya, berarti hari Kamis jam 2 pagi ya. Jam 3 sih, gue lupa. Jam 2 kayaknya. Jam 2 berarti ya. Kamis dini hari ya. Apakah nanti Akai jam 4 sudah keluar grup atau masih ada? Kalau keluar pengen gue masukin lagi biar dimaki-maki atau dulu mana siapa kan. tahu Bang Akai itu akan nonton di stadion stadion sini Depok. Di Nobar. Dia kalau dia udah bilang kalau Nobar tuh dia orang yang sendirian di pojokan gitu. Gitu katanya. Jadi besok jangan pada nonton jangan sendirian, takut lu dikira Akai digebukin sama orang. Nah, ya siapa tahu Bang Akai juga nonton ya. Jadi dengar kata-kata Bang Bara. Ya udah gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Bang Bara dan Reza juga yang sudah menemani saya berpodcast Ria hari ini. Terima kasih juga untuk Awa. Ya. Yang sudah menyediakan tempat dan menyediakan jersey juga untuk Reza pakai. Awa Sport di IG-nya jangan lupa guys. Awa.sport ya? Awa.sport. Dash. Oh iya, Awa Dash Sport. Ini kita nggak bahas Napoli. Ini kan channel Napoli. Udah gitu biasa kalau sering nggak nongol orangnya. Makin mampu. Legendanya masih terjaga ya, legendanya masih terjaga. Oh, Awa_sports. Awa_sport iya. Jadi ya mungkin si Rangga mau kirim video kan. Jadi Mau kirim video 2 nanti menit. diselipin aja di bagian mana sih. Terserah. Karena dia tidak tetap di channel Napoli katanya. Jadi selipin aja. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan masuk ke grup grup WhatsApp serta memberikan Saweria. Terima kasih, semoga kita masih bisa konsisten memberikan konten-konten tentang Serie A. Dukung terus kita. Yes. Jadi yang lebih baik. Ajak adik-adiknya, anak-anaknya. Kita butuh penonton yang lebih muda. Kita butuh penonton yang lebih muda. Kita juga tadi sempat ngomongin kayaknya konten-konten sosial media pengen bikin yang lebih muda-muda deh. Misal ngejorokin Aldi apa gitu, prank-prank gitu kayaknya. Jadi ya kita harap musim depan dengan juaranya Inter di UCL musim ini akan lebih banyak ya penonton muda ya yang suka dukung Inter. terus untuk Inter juara UCL. Amin. Oke. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Ciao. Bye-bye. Ciao. Pokoknya kalau nggak 10.000 subscriber sebelum Agustus ini channel bubar ya. Jadi sebarin teman-teman. Terima kasih.